Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu kita membahas tentang bagaimana menyelesaikan solusi umum. Jadi di dalam solusi umum adalah terdapat penggabungan atau penjumlahan dari fungsi komplementer dan integral khusus. Jadi nanti akan saya jelaskan apa itu fungsi komplementer dan integral khusus dikaitkan dengan pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum menjelaskan perbedaan antara fungsi komplementer dan integral khusus, akan saya ulang lagi bentuk-bentuk persamaan yang terakhir kita bahas adalah seperti ini. Jadi misalkan ada A D kuadrat Y per dx kuadrat plus B dy per dx plus dy sama dengan fx. Di sini kan dalam kondisi kasus ini adalah fx-nya adalah sama dengan 0. Nah, jika diketahui fx itu adalah sama dengan 0, ya, maka persamaannya adalah menjadi seperti ini karakteristiknya. AM kuadrat BM plus C sama dengan 0. Nah, nanti kita mencari akar-akar karakteristiknya ya. Jadi akan saya review ulang lagi. Jadi di mana akar-akarnya adalah M sama dengan M1 dan M sama dengan M2. Sehingga solusi umumnya adalah bentuknya adalah seperti ini. Saya ulang lagi ya. Solusi umumnya adalah seperti ini. Y A E M1X plus BE M2X. Nah, oke. Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam persamaan yang saya kotak ini, persamaan yang saya kotak ini, nah di sini kita bisa mensubstitusi ya, mensubstitusi dengan apa? Dengan persamaan substitusi. Nah, jadi di dalam Y, dan saya geser ke atas, di dalam Y sama dengan AE M pangkat M1X plus BE pangkat M2X ini akan membuat sisi kiri dari persamaan di atas ya, persamaan yang saya kotak di atas ini adalah bisa menjadi sama dengan 0. Maka dari itu harus ada apa? Harus ada satu suku tambahan dalam penyelesaiannya yang akan membuat persamaan atau sisi kiri dengan sisi kanan menjadi seperti bukan 0. Jadi sisi kiri adalah sama dengan fx dan di situ adalah bukan 0. Nah, akan lebih jelas saya gambarkan seperti ini. Untuk mencari, nah ini adalah dalam rangka mencari untuk perbedaan fungsi komplementer dan integral khusus. Oke. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Misalkan ya di situ adalah Y sama dengan AE pangkat M1X plus BE M2X. Saya misalkan jadi situ X. Di sini X itu adalah apa? X itu adalah fungsi tambahan. Nah, jadi nanti kita masih harus mencari berapa nilai X-nya. Nah, tapi kita tahu kan bahwa dia di sini ini YAE pangkat M1X plus BE pangkat M2X di sini itu adalah yang saya katakan fungsi komplementer. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu fungsi komplementer. Nah, ini adalah fungsi komplementernya. Nah, lalu bagaimana integral khususnya? Ya, integral khususnya adalah yang X ini tadi. Nah, ini saya katakan dia di situ integral khusus. Ya. Jadi di dalam integral khusus itu adalah X-nya itu adalah apa? X besar ya. X besar itu adalah sebuah fungsi. Nah, fungsi dari X kecil, sebuah fungsi X kecil. Nah, oke. Jadi persamaan ini cukup bisa dipahami bahwa ada keterkaitan antara fungsi komplementer dan integral khusus. Ya, karena nanti di situ ada tambahan fungsi X besar yang nanti kita harus cari. Sehingga persamaannya adalah seperti ini. Saya kembalikan di awal. Ya.
Solusi umumnya adalah sama dengan fungsi komplementer plus integral khusus. Nah, nanti kita harus kalau menyelesaikan permasalahan harus tuntas sebagai solusi umum, ya. Sampai solusi umum dia di sini menyebutkan bahwa ada penjumlahan fungsi komplementer dan integral khusus. Nah, oke, akan saya jelaskan lebih lanjut tentang fungsi komplementer dan integral khusus itu dalam bentuk contoh ya. Oke, misalkan dia di sini persamaannya saya tulis kembali ya, dia di sini ada A D kuadrat Y per DX kuadrat plus N DY per DX plus DY dengan Fx. Nah, di sini kita yang pertama adalah bagaimana itu fungsi komplementer ya, bahasnya. Ya, fungsi komplementer itu diperoleh dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan persamaannya dengan Fx sama dengan 0. Jadi kita selesaikan bahwa saya tulis seperti ini dia. Fx-nya itu sama dengan 0. Ya, ini sudah saya jelaskan sebenarnya di pertemuan sebelumnya. Nah, dari menyelesaikan penurunannya sudah banyak sekali, tetapi akan saya sebutkan hasil-hasilnya dari penyelesaian Fx sama dengan 0. Ya, jadi dari yang pertama ya, jadi yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya yaitu penyelesaiannya adalah Y AE M1X plus BE M2X. Jadi untuk fungsi komplementer ini bisa menjadi beberapa bentuk seperti ini. Jadi ada sampai 5 ya. B, C, D, E. Yang kedua adalah seperti apa contohnya? Seperti ini. Jadi ini salah satu pilihannya saja untuk membentuk tipe penyelesaiannya ya. Jadi kita menemukan tipe penyelesaian mana yang cocok nanti untuk permasalahan. Kita harus pandai-pandai memilih tipe-tipe penyelesaiannya. Oke, yang kedua adalah Y E pangkat M1X A plus B. Untuk yang belum paham bisa dilihat di video tutor pertemuan saya sebelumnya bagaimana kok langsung ketemu seperti ini. Terus yang C adalah Y sama dengan E alpha X dalam kurung A cos beta X plus B sinus beta X. Oke. Yang kecil yaitu ya Y plus A cos MX plus B sinus X. Terus yang berikutnya adalah fungsi hiperbolis ya. Y sama dengan A plus HMX plus B sin HMX. Nah, oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk fungsi komplementer yang diperoleh dengan menyelesaikan persamaannya dengan syarat Fx sama dengan 0. Ini nanti bisa diulas di video sebelumnya bagaimana kok bisa ketemu seperti ini sudah saya jelaskan. Oke, yang kedua adalah mengenai yang saya katakan tadi apa itu integral khusus. Ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa integral khusus itu diperoleh dengan menggunakan bentuk umum dari fungsi ini pada sisi kanan persamaannya. Jadi dia mensubstitusikan ke dalam persamaan dan nanti akan menyamakan atau disamakan koefisien-koefisiennya. Nah, mungkin nanti akan saya sebutkan contoh soalnya ya biar lebih jelas. Misalkan ada contoh soal ya, jadi contoh soal satu aja biar nggak bingung, jadi lebih mudah dipahami. Contoh soal nomor 1 misalkan, ada soalan D kuadrat, saya cari yang paling gampang dulu, D kuadrat Y per DX kuadrat minus 5 DY per DX plus 6Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini untuk mendapatkan ya FK, fungsi komplementer, ya, berarti bagaimana? Untuk mendapatkan fungsi FK berarti kan syaratnya dia di sini sisi kiri harus sama dengan 0. Berarti langsung di persamaan karakteristiknya M kuadrat minus 5M
plus 6 harus sama dengan 0. Nah, jadi kita ketemu kan langsung akarnya dia di sini di bawahnya ya. M-2 M-3 sama dengan 0. Jadi akarnya adalah M sama dengan 2 atau M sama dengan 3. Nah, jadi kita tahu sudah seperti video tutor sebelumnya bahwa untuk mencari nilai FK-nya fungsi komplementernya adalah seperti apa? Fungsi komplementernya adalah langsung saja menjadi kita pilih menjadi persamaan yang Y sama dengan AE pangkat 2E 2X plus BE pangkat 3. Nanti kenapa kok dipilih seperti ini? Nah, itu ada di video tutor saya sebelumnya. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk mencari, ini kan tadi FK-nya, yang kita tanyakan tadi, berikutnya adalah IK-nya, ya, integral khususnya. Oke, untuk mendapatkan integral khusus berarti kita menggunakan bentuk umum dari sisi kanan, yang merupakan nanti suatu fungsi derajat kedua. Ya, fungsi derajat kedua. Ya, misalkan dari persamaan kan kita bisa melihat bahwa dia di sini bentuknya berarti menjadi cx kuadrat. Nah, ini mencari IK ya. Untuk persamaan umumnya adalah misalkan Y sama dengan cx kuadrat plus dx plus E. Nah, jadi kita tahu bahwa di sini kita bisa kita memanipulasi atau kita turunkan bahwa di sini kita ketemu bahwa kalau kita turunkan dy terhadap dx-nya sama dengan berarti 2 dx ya, plus d ya, jadi turunkan persamaan terhadap x. Tapi kalau kita turunkan kembali persamaannya d ini dy per dx, kita turunkan lagi menjadi d kuadrat y per dx kuadrat. Jadi turunkan berarti menjadi 2d. Karena d-nya bisa hilang karena tidak mempunyai unsur x-nya. Nah, lalu dari dua persamaan ini kita bisa substitusi keduanya ke dalam persamaan ya. Persamaannya kita kembalikan lagi ke yang 2cx 2c maksud saya 2c minus 5. Ini saya tulis di bawahnya, enggak bingung. Nanti saya lanjutkan di sini, berarti dia di situ kita akan peroleh 2c minus 5 kali 2cx plus d plus 6 dalam kurung cx kuadrat plus dx plus d sama dengan x kuadrat. Nah, ini kita kembalikan ke mana? Ke persamaan awal tadi. Persamaan awalnya yang mana? Nah, saya kotak merah ini ya. Nah, kotak merah ini. Ya, paham ya? Dan kita tahu bahwa d kuadrat y per dx kuadrat itu tadi sama dengan 2c. Nah, ini 2c. Minus 5 dy per dx. 5 dalam kurung 2cx plus d dan 6y. Artinya adalah dx kuadrat plus dx plus e. Nah, jadi ini sudah ketetapan ya. Y sama dengan sekian ini adalah sudah ketetapan. Yang harus hafal di luar kepala. Oke, sama dengan x kuadrat. Ya. Jadi ini dikembalikan ke persamaan awal tadi. Oke, kita menemukan persamaannya. Jadi kita bisa menyelesaikan kan. Kalau gitu kita turunkan menjadi seperti ini. 2c minus 10cx kan? Minus 5d plus 6cx kuadrat plus 6dx plus 6e sama dengan x kuadrat. Kemudian saya turunkan lagi 6cx kuadrat minus yang diturunkan 6d minus 10c, ya, x-nya dikeluarkan ya, plus 2c minus 5d plus 6e dengan x kuadrat. Nah, artinya seperti ini, dengan menyamakan koefisien dari pangkat dari x, kita bisa memperoleh, ya kan,
Seperti apa maksudnya? Misalkan dia di sini saya tulis di sisi koefisiennya ya, misalkan x kuadrat. Nah, misalkan di sini. Ya berarti 6c-nya sama dengan berapa? Di sini. Nanti menyamakan koefisien dari pangkat dari x, kita peroleh berarti bahwa 6c sama dengan dia di situ 1. Nah, berarti kita kan bisa menemukan bahwa c adalah sama dengan 1/6. Itu untuk yang x kuadrat ya. Nah, dari mana ya? Dari sini ya. Nah, terus bagaimana yang setara dengan koefisiennya yang menyamakan koefisien dari pangkat? Misalkan x yang pangkat 1 ya. Tadi ini adalah pangkat tertinggi pangkat 2. Nah, ini pangkat 1 berarti dia di situ ada berarti yang ini. Nah, saya garis merah ya, yang ini. Nah, ini adalah penyelesaian terakhirnya. Berarti menjadi 6D minus 10C. Ya, jadi ingat ya perbedaannya, yang pangkat tertinggi x kuadrat ya, di sini adalah 6C x ya. Jadi berarti kan 6C sama dengan 1. Saya tulis 1 dia. Oke, yang berikutnya adalah tadi adalah yang pangkat tertingginya x pangkat 1. Berarti dia di situ kan 6D ya, 6D minus 10C sama dengan 0 ya. 0. Jadi dia di sini 6C itu berarti sama dengan 10 dibagi 6, karena C-nya adalah 1/6. Jadi menjadi 5 dibagi 5/3. Ya. Oke, jadi D-nya ketemu berapa? D-nya berarti ketemunya adalah 5/3. Ini karena naik 6, berarti 5/18. Oke, yang berikutnya adalah komponen koefisien yang mana? Yang CT. Ya, ini biar lebih jelas ya. CT. Nah, jadi dia di sini CT yang mana? Berarti yang ini kan? Nah, berarti dia di sini adalah komponennya 2C minus 5D plus 6E sama dengan 0. Ya, 0 ya. Berarti kita selesaikan dia di sini 6E sama dengan tadi kan sudah ketemu nilai D-nya dan C-nya kita masukkan, berarti 2 kali C, berarti dikalikan dengan minus 5D di plus 6E, berarti menjadi 25/18 dikurangi 2/6. Jadi bisa di sini disamakan, jadi sama-sama dengan 18, kalikan 3 berarti 19/18. Ya, berarti nilai E-nya berarti kan ketemu dikalikan 6, berarti 18 kali 6. Berarti E-nya sama dengan 19/108. Nah, berarti penjumlahan integral khususnya menjadi seperti apa? Ya, dan tadi kan kita dalam rangka untuk mencari integral khusus. Ya, integral khususnya adalah berarti kita kembalikan Y sama dengan X kuadrat, ya, X kuadrat per 6, ya, per 6 plus 5X per 18 plus 19/108. Nah, kan sudah jelas bahwa dia di sini persamaan integral khususnya tadi kan sudah jelas Y-nya itu sama dengan apa? Saya kotak lagi ya biar nggak bingung. Y sama dengan Cx kuadrat plus Cx plus Y. Jadi kita kembalikan. Makanya kan tadi kita mencari unsur-unsur C-nya berapa, D-nya berapa, E-nya berapa. Nah, ini dikembalikan ke sini untuk mencari integral khususnya. Gitu ya. Jadi cukup jelas bahwa di sini dia ada persamaan ya untuk mencari integral khusus. Oke, yang berikutnya adalah apakah selesai sampai sini? Tidak, karena nanti kita harus masih menyelesaikan. Jadi kan bahwa rumusnya kita tahu bahwa solusi umum ya. Saya tulis lagi nih, nggak bosan-bosannya menulis lagi persamaan.
solusi umum lengkapnya adalah sama dengan FK fungsi komplementer plus integral khusus kan. Ya, berarti kan sudah jelas bahwa fungsi komplementernya adalah, maksud saya solusi umumnya berarti menjadi Y sama dengan AE pangkat 2X plus BE pangkat 3X ditambah dengan integral khususnya. Integral khususnya kan tadi ini. Nah, X kuadrat per 6 plus 5X per 18 plus 19 per 100 plus 108. Nah, jadi sudah cukup jelas ya bahwa di sini ada penyelesaian solusi umumnya. Oke, nah nanti bisa ditelusuri lagi bagaimana untuk mencari integral khususnya. Oke, yang berikutnya akan saya jelaskan bahwa kita mereview bahwa ada penghitungan integral khusus. Dalam untuk mencari integral khusus, kita itu nanti harus menggunakan bentuk umum dari fungsi yang ada di sisi kanannya persamaan tersebut. Karena nanti akan menentukan nilai-nilai konstantanya dengan cara substitusi pada keseluruhan persamaan dan kemudian nanti akan disamakan koefisien-koefisiennya. Jadi misalkan, nah ini menjadi sebuah rumus ya nanti bisa dihafalkan ya. Jika saya hapus lagi. Oke. Jika fx sama dengan k, ya, jadi kita harus mengasumsikannya berarti menjadi seperti ini. Y sama dengan C. Nah, tapi kita lihat, misalkan ada fx-nya itu dia di sini sama dengan ini sama dengan k ya. Fx-nya sama dengan kx. Ya. Nanti persamaannya menjadi ini. Cx plus C. Ini sudah menjadi apa ya? Yang nanti rumusnya agar bisa menjadi luar kepala ya. Terus nanti apabila ditemukan permasalahan seperti ini, fx sama dengan kx kuadrat, jadi seperti apa? Misalnya, y, yang ini tadi yang kita kerjakan di contoh soal ya, cx kuadrat plus dx plus d. Nah, nanti yang lebih sulit apabila ketemu seperti ini, fx sama dengan k sinus x, atau ya ini saya katakan atau k cos x. Nah, ini menjadi seperti apa? Jadi seperti ini persamaan. Y sama dengan C cos X plus D sinus X. Bagaimana nanti kalau ketemu fungsi hiperbolik? Ya. Jadi seperti ini. Fx k sin h atau misalkan ya, atau k cos X. Nah, seperti ini. Y sama dengan C cos X plus D sin h. Nanti ada permasalahan lagi, misalkan ketemu fx sama dengan E pangkat kx. Penyelesaiannya Y sama dengan E pangkat kx. Nah, ini adalah perumusannya aja ya. Jadi untuk menyelesaikan bagaimana untuk mencari integral khususnya. Nah, jadi mungkin akan saya lanjutkan dengan beberapa contoh soal ya. Jadi misalkan ada soal yang menyesuaikan dengan persamaan seperti yang di untuk mencari integral khusus seperti ini. Karena apa? Asumsi integral khusus itu akan menjadi bentuk umum dari fungsi derajat kedua. Nah, derajat kedua itu nanti ya misalkan
Ini contoh soal ya, biar nggak bingung. Ini contoh untuk mencari asumsi permasalahan bentuk IK-nya ya. Contoh mendapatkan bentuk IK. Cari bentuk integral khususnya. Nah, misalkan ada soal misalkan yang satu, misalkan X sama dengan 2X min 3. Berarti integral khususnya bentuk IK-nya menjadi seperti apa? Jadi Y sama dengan X plus D. Terus yang kedua, misalkan Fx sama dengan E pangkat 5X. Bentuk IK-nya menjadi Y sama dengan CE pangkat 5X. Nah, terus yang ketiga, misalkan Fx sama dengan sin 4X. Nah, ini bentuknya yang sin 4X ya. Berarti IK-nya menjadi Y sama dengan cos 4X plus D minus 4X. Ini contoh 3. Contoh yang 4. Kan dia di sini Fx sama dengan 3 minus 5x kuadrat. Untuk IK-nya adalah Y sama dengan dx kuadrat plus dx plus y. Nah, jelas ya di sini nih. Terus yang nomor 5 misalkan ada soal misalkan fx-nya bebas 27 misalkan. Jadi sama, berarti y-nya adalah sama dengan y. Bagaimana dengan cos hiperbolis ya, cos H. Contoh ya, fx sama dengan 5 cos H misalkan 4x. Untuk IK-nya adalah menjadi Y sama dengan C cos H 4x plus D sin H 4x. Oke, nah dari situ mungkin ada contoh-contohnya ya untuk mengerjakan IK-nya. Jadi nanti bisa diselesaikan.